بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran tematik. Nah, semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik, yaitu kita sudah masuk ke tema 4, mengenal berbagai jenis pekerjaan. Dan kita sudah masuk di subtema 1, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Apa saja materi yang kita akan pelajari hari ini? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu sebelum belajar. Mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah supaya ditambahkan ilmu, kemudian ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga oleh Allah ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Nah, teman-teman, kita masuk di materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah jenis pekerjaan di sekitar. Kemudian yang kedua adalah kegiatan untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu jenis pekerjaan di sekitar. Beragam jenis pekerjaan banyak kita temui. Di daerah dataran tinggi, banyak orang yang bekerja di perkebunan. Ada yang menjadi pekerjanya, dan ada pula yang menjadi distributor hasil perkebunan. Di dataran rendah daerah pedesaan masih banyak yang menjadi petani. Di daerah perkotaan banyak yang bekerja sebagai pedagang dan karyawan. Perkembangan teknologi ikut mempengaruhi berkembangnya jenis pekerjaan seperti bisnis online yang sedang berkembang saat ini. Nah, bagaimana dengan pekerjaan orang-orang di lingkunganmu? Mari kita pelajari selanjutnya. Mensyukuri karunia Allah berupa pekerjaan yang bisa mendatangkan rezeki. Dalam hidupnya, manusia memiliki banyak kebutuhan. Manusia membutuhkan makan, minum, pakaian, pendidikan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Alat pemenuhan kebutuhan manusia dapat berupa barang ataupun jasa. Ada barang ataupun jasa yang dapat disediakan sendiri. Ada juga beberapa barang ataupun jasa yang harus dibeli dengan uang. Untuk memperoleh uang, orang harus bekerja. Ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, sopir, perajin, penjahit, karyawan, dokter, polisi, tentara, dan lain-lain. Pekerjaan apapun harus kita syukuri. Melalui bekerja, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki.
Nah, teman-teman, apa saja jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita? Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu petani. Profesi petani merupakan profesi dan pekerjaan yang mulia, di mana mereka menanam berbagai macam tanaman seperti padi, jagung, singkong, sayur-sayuran, hingga buah-buahan. Mereka menanam semua itu untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi banyak orang. Apabila jumlah petani semakin berkurang, dikhawatirkan sumber pangan di muka bumi ini pun semakin langka dan akhirnya terjadi kelaparan di penjuru dunia. Pekerjaan berikutnya adalah nelayan. Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai ribuan pantai yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Siapapun dapat dengan mudah pergi berlaut untuk mencari ikan. Banyak sekali macam ikan yang bisa kita dapatkan. Sudah sepatutnya bagi kita untuk tetap memelihara dan menjaga amanah yang Allah berikan ini. Rawatlah laut kita agar anak cucu kita tetap dapat menikmati hasil tangkapan laut yang sangat berguna bagi kebutuhan tubuh manusia. Yang ketiga adalah tandur. Tandur merupakan salah satu profesi dan pekerjaan yang banyak dijumpai di desa-desa dengan lingkungan persawahan. Biasanya penandur ini bekerja kepada para petani untuk menanam bibit-bibit padi di sawah yang baru saja dibajak. Yang keempat adalah koki. Profesi sebagai seorang koki merupakan profesi dan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kepekaan yang tinggi. Para koki harus mempersiapkan semua yang terbaik dari awal. Bahkan sebelum proses memasak dimulai, koki harus mampu melakukan pemilihan bahan makanan yang bagus, cara pengupasan atau pemotongan yang benar, takaran komposisi bumbu yang tepat, durasi memasak yang akurat, hingga penyajian masakan yang harus dapat menarik hati. Yang kelima adalah tukang parkir. Tukang parkir adalah profesi dan pekerjaan yang banyak dijumpai di kota-kota di Indonesia. Biasanya tukang parkir akan mengkondisikan kendaraan yang hendak diparkirkan oleh orang-orang yang hendak memarkirkan kendaraannya. Tukang parkir biasanya berada di depan sebuah pusat perbelanjaan, di tempat wisata, kantor-kantor tertentu, hingga restoran-restoran. Berikutnya adalah tukang tenun atau penenun. Tukang tenun merupakan profesi dan pekerjaan yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengerjaannya. Pekerjaan yang satu ini memang membutuhkan ketelitian yang ekstra karena para pengrajin harus memperhatikan arah gerak dari ribuan benang yang hendak ditenun. Prosesi ini membutuhkan kesabaran dalam penyelesaiannya. Biasanya yang melakukan pekerjaan ini adalah para perempuan, karena perempuan lebih teliti dalam hal menenun. Psikolog. Profesi psikolog merupakan profesi di mana seseorang dituntut untuk memberikan solusi-solusi ketika seorang klien menghadapi sebuah masalah. Ketika seorang klien sedang ada masalah-masalah, maka seorang psikolog akan memberikan solusi dan berusaha mencarikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi kliennya tersebut. Jangan dikira psikolog bisa meramal loh ya. Sebenarnya mereka menganalisa kepribadian kamu berdasarkan pengalaman yang sudah mereka jumpai di masa pendidikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan adalah pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran adalah profesi dan pekerjaan yang sangat mulia. Para personil pemadam kebakaran sudah diatur sedemikian rupa
agar selalu siap dan siaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Para pemadam kebakaran tak hanya bekerja untuk memadamkan api saja, tetapi mereka berusaha melakukan penyelamatan-penyelamatan yang terkadang tidak banyak diketahui oleh orang lain. 9 adalah pedagang. Profesi pedagang merupakan profesi dan pekerjaan yang digeluti oleh banyak orang. Profesi ini mempunyai kecakupan yang sangat luas. Kamu bisa berjualan barang apapun yang kamu mau apabila barang yang kamu tawarkan memang bagus dan layak untuk digunakan. 10. Sopir. Profesi sopir merupakan profesi dan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan insting berkendara yang kuat. Apabila sopir teledor dalam bekerja, maka dia akan berhadapan dengan masalah yang besar. Apabila seorang sopir mengemudi dengan ugal-ugalan, maka nyawa para penumpang dan muatan barangnya bisa terancam. Hal ini tak hanya membahayakan bagi dirinya sendiri, para pengguna jalan yang lain dapat terkena imbas atas kelalaian seorang sopir. Nah, itulah teman-teman tadi jenis-jenis pekerjaan. Bisakah kalian menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang lain yang ada di sekitar kalian? Nah, coba kalian cari jenis-jenis pekerjaan apa yang ada di sekitar kalian. Materi berikutnya yaitu kegiatan untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam. Yang akan kita bahas pertama yaitu di lingkungan rumah. Beberapa kegiatan upaya menjaga keseimbangan lingkungan dapat dilakukan di lingkungan rumah adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Ada banyak bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan seperti deterjen rumah tangga dan plastik yang membutuhkan waktu lama agar bisa terurai. Contoh nyata yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan adalah menggunakan deterjen ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja dengan cara membawa kantong atau tas belanja dari rumah yang dapat digunakan berkali-kali. Yang kedua adalah mengurangi produksi sampah rumah tangga. Produksi sampah rumah tangga dapat dikurangi dengan berbagai cara, misalnya mengurangi sampah kemasan produk dengan membeli produk berukuran besar yang dapat digunakan per bulan dan membeli produk yang dapat diisi ulang. Ketiga adalah memilah sampah. Kegiatan memilah sampah dapat dilakukan dengan cara memisahkan sampah menjadi 3 kategori, yakni organik, anorganik, dan logam atau kaca. Setelah dipilah, sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik jika memungkinkan dapat didaur ulang atau recycle atau digunakan kembali reuse atau cara pemanfaatan sampah. Berikutnya yang keempat adalah menghemat penggunaan air. Penghematan air dapat dilakukan dengan cara mematikan keran air yang sedang tidak digunakan, mencuci pakaian atau peralatan makan apabila jumlahnya sudah memenuhi, serta mandi dengan air secukupnya. Yang kelima adalah menghemat penggunaan listrik. Penghematan listrik dapat dilakukan dengan cara beralih menggunakan barang-barang elektronik yang mempunyai daya rendah, misalnya lampu LED atau TEL, mematikan lampu ketika tidak memerlukan cahaya penerangan seperti saat di siang hari, dan mematikan lampu jika hendak tidur. Selain itu,
kita juga dapat mengurangi atau menghindari penggunaan listrik yang dapat diperlukan pada jam 5 sore sampai jam 10 malam. Hal itu dikarenakan pada jam-jam tersebut penggunaan listrik global sedang meningkat lebih banyak daripada siang hari. 6. Menghemat penggunaan kertas. Kertas merupakan bahan lunak yang dihasilkan dari serat-serat pepohonan. Penggunaan kertas harus dilakukan secara efektif dan efisien karena akan berdampak pada banyaknya pohon di hutan yang harus ditebang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat sering menggunakan kertas kemudian menghasilkan tumpukan kertas bekas yang tidak terpakai lagi. Lebih baik melakukan daur ulang terhadap kertas bekas tersebut sehingga dapat dimanfaatkan lagi dan mengurangi produksi kertas baru. Yang ketujuh adalah menghindari pemborosan bahan bakar. Bahan bakar seperti bensin merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itu, penggunaannya juga harus hemat. Kegiatan menghemat bahan bakar diantaranya adalah membiasakan jalan kaki atau bersepeda jika tempat tujuan dekat, menggunakan kendaraan pribadi seperlunya, membiasakan naik kendaraan umum, memanaskan motor seperlunya, dan menghindari bepergian pada jam-jam macet karena kemacetan juga menjadi salah satu penyebab pemborosan BBM. Yang kedelapan, menghindari penggunaan alat-alat yang terdapat kandungan CFC di dalamnya. CFC merupakan salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon yang berdampak pada pemanasan global. Penggunaan CFC harus segera dihentikan. Hal tersebut dapat dipraktikkan dengan berbagai cara, misalnya membeli AC mobil tanpa CFC, menggunakan kulkas yang tidak ber-CFC, dan menggunakan sprayer tanpa CFC. Di lingkungan masyarakat, berikut ini adalah beberapa upaya menjaga keseimbangan lingkungan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah melakukan reboisasi. Kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat parah. Perlu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggalakkan program One Man One Tree, atau setiap orang menanam minimal satu pohon. Program tersebut tentu memerlukan peran aktif masyarakat dan juga pemerintah Indonesia. Kedua, menjaga kelestarian hutan. Masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan program penanaman 1.000.000 pohon, tidak menebang pohon secara sembarangan, turut serta dalam pengawasan illegal logging, tidak membuka lahan baru dan membakar hutan, serta mencegah kegiatan sewa hutan. Sewa hutan atau kontrak hutan sudah dilakukan sejak lama oleh investor asing. Masyarakat perlu memahami hal tersebut agar tidak terjadi lagi eksploitasi hutan oleh pihak asing. Yang ketiga adalah melindungi satwa langka. Masyarakat harus ikut serta dalam melindungi satwa langka dengan cara menjaga kelestarian habitat alaminya, yakni hutan lindung. Tidak melakukan dan mengawasi perburuan hewan, serta tidak melakukan dan melaporkan kegiatan jual beli berbagai spesies hewan langka. Yang keempat, bijak dalam bercocok tanam. Dalam kegiatan bercocok tanam, masyarakat harus menerapkan sistem
yang memperhatikan faktor ekologi atau aspek lingkungan. Pengendalian hama tanaman sebisa mungkin menggunakan metode biological control, yakni memanfaatkan musuh alami dari hama tersebut. Masyarakat juga harus bisa menggunakan pestisida berbahan kimia secara bijak dan menerapkan sistem rotasi tanaman agar ekosistem di daerah lahan persawahan tetap terjaga keseimbangannya. Jika ekosistem tidak seimbang, maka akan menyebabkan gagal panen dan merugikan masyarakat sendiri. Yang kelima, mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Dengan mengkonsumsi hasil peternakan dan pertanian lokal atau dari dalam negeri, maka akan mengurangi impor daging dan buah-buahan yang bisa saja membawa telur hama yang belum ada di Indonesia. Pemerintah juga harus turut aktif dalam menggalakkan program Cinta Produk Indonesia tersebut. Berikutnya yang terakhir yaitu melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Salah satu contoh kegiatan pembangunan yang bersifat wajib AMDAL yakni memperhatikan konsekuensi kemungkinan kerusakan lingkungan lebih lanjut ketika melakukan pembangunan jalan yang membelah lautan. Nah, itu tadi teman-teman kegiatan untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam. Nah, kita lanjut ke berikutnya yaitu tugas. Silakan dibuka halaman 18. Di situ ada 4 gambar. Nah, perhatikan gambar tersebut. Tulis apa yang kamu lihat dalam gambar tersebut pada kolom di bawah ini. Nah, tuliskan keterangan di gambar itu. Gambar 1, nah itu adalah gambar apa? Kemudian gambar kedua adalah gambar orang sedang apa? Ya, silahkan diceritakan dan dituliskan di halaman 18. Nah, sekian dulu materi yang kita pelajari hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi esok hari. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.